Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Duyanti dari kelas 3 ED3 Teknik Kimia dengan NIM 19314100043 dengan nomor absen 6. Di sini saya akan mengerjakan tugas simulasi perhitungan bridging. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat kurva kalibrasi. Nah, di mana data kalibrasinya ini sudah diketahui, yaitu ada konsentrasi, kemudian densitas. Nah, untuk plot grafiknya, sumbu X-nya itu adalah densitas, kemudian sumbu Y-nya itu adalah konsentrasi, dan kita lakukan regresi untuk memunculkan persamaan dengan nilai R yang tinggi. Nah, kita membuat grafik. Di mana sumbu X-nya itu adalah densitas, kemudian sumbu Y-nya itu adalah konsentrasi. Nah, kemudian kita add trend line untuk memunculkan persamaannya. Di sini saya menggunakan persamaan linear. Nah, didapatkan persamaan linearnya itu yaitu Y sama dengan 268,51X min 375,51 dengan R kuadratnya yaitu 0,9935. Nah, kemudian untuk keterangan operasinya diketahui holding volumenya itu 5 liter, kemudian volume tangki feed-nya itu 30 liter, berat padatan awalnya 5 kilo, dan berat padatan akhirnya adalah 1,8 kilogram. Nah, untuk yang holding tank, ya, ini volumenya kan sudah diketahui, yaitu sama dengan 5, lalu kita drag ke bawah. Kemudian untuk massa tangki holdingnya, yaitu densitas sampel dikalikan dengan volume bawah, substitusi X-nya ini diganti dengan densitas sampelnya. Jadi sama dengan 268,51 dikalikan dengan densitas sampelnya, mohon maaf, dikurangi dengan 375,51. Kemudian bisa kita drag ke bawah untuk memudahkan pekerjaan kita. Untuk W minyaknya ini sama dengan ini dalam bentuk persen dikalikan dengan massa tangki holding. Kemudian kita drag ke bawah, kita hitung apa total berat minyaknya. Nah, selanjutnya ini sama. Jadi V umpannya kan tadi sudah diketahui yaitu 30. 30 ini kita drag ke bawah kan karena kan volumenya sama. Di sini itu siklusnya ada 7 siklus dan densitas sampelnya ini sudah diketahui. Kemudian massa tangki umpan itu rumusnya sama, yaitu densitas sampel dikalikan dengan volume umpan. Kemudian kita bisa drag ke bawah. Ini itu sama dengan yang tadi, jadi kita substitusi X-nya dengan densitas sampel. Kemudian kita drag ke bawah. Untuk untuk berat minyaknya, ini persen W per W minyak dalam bentuk persen.
dikalikan dengan massa tangki umpanya. Kemudian bisa kita drag ke bawah. Nah, kita itu dapat mencari selisih dengan holding tank-nya dengan cara sama dengan absolut, lalu yang siklus ke-7 ini dikurangi dengan total siklus 1 sampai 7 dibagi dengan siklus ke-7. Mohon maaf ini kebalik, jadi ini dikurangi dengan ini. Nah, didapatkan selisih dengan holding tank-nya itu sebesar 32%. Nah, kemudian ini kan diketahui siklus 1 sampai 8. Kemudian waktu operasi per siklusnya itu kan sama. Nah, kemudian ada tekanan dalam satuan bar. Ini adalah tekanan steam-nya. Nah, kita itu bisa mengkonversi tekanan yang dalam bentuk bar ini menjadi satuan KPA dengan cara sama dengan 1,2 dibagi dengan 0,98, kemudian dikalikan dengan 101,35. Kita drag ke bawah. Nah, kemudian diketahui laju alirnya itu dalam satuan mili per sekon sudah diketahui seperti ini. Kemudian untuk suhu kondensatnya ini sudah diketahui. Nah, kita itu dapat mencari lambda, satuannya kilojoule per kilogram ini melalui fitur dari Google Chrome, yaitu yang TLV. Dengan cara memasukkan suhu kondensatnya. Nah, tadi kan suhunya yang pertama, suhu kondensat yang pertama itu adalah 96. Dalam satuan derajat Celcius, kita klik calculate. Didapatkan latent heat of steam-nya atau lambdanya itu adalah 2266,98 kJ per kilogram. Kita masukkan ke Excel yang tadi. Jadi, tadi kan hasilnya sama dengan 2266,98 dalam satuan kilojoule per kilogram. Nah, kemudian berikutnya ini juga saya cari menggunakan itu. Ini sudah saya cari pada suhu 97 itu didapatkan lambdanya sebesar 2264,37. Kemudian pada suhu 98 juga sudah saya cari, didapatkan lambdanya itu sebesar 2261,74. Lalu yang pada suhu 97 ini tinggal kita sama dengankan yang ini. Lalu pada suhu 94 juga sudah saya cari menggunakan fitur yang tadi, didapatkan hasilnya itu lambdanya 2272,2. Kemudian pada suhu 96 kan sudah kita cari tadi, tinggal kita sama dengankan. Kemudian pada suhu 95 ini saya dapatkan lambdanya sebesar 2269,6. Kemudian pada suhu 98-nya kita tinggal sama dengankan dengan yang ini. Nah, untuk T-SAT dalam satuan derajat Celcius ini, itu kita bisa cari menggunakan fitur yang tadi dengan memasukkan tekanannya. Nah, tadi kan tekanannya itu dalam satuan KPA ya, tadi 124,102. Satuannya kita ganti KPA, kemudian salah 124 102 kita calculate. Nah, didapatkan satu rated steam temperaturnya itu adalah 105,756, satuannya sudah derajat Celcius. Nah, didapatkan tadi satuannya suhunya itu adalah 105,756 derajat Celcius. Nah, kemudian saya juga sudah mencari,
yaitu yang pada tekanan 113,760 itu T-nya adalah 103,25, kemudian pada tekanan 124,102 kPa, T-satnya itu adalah 105,756, kemudian selanjutnya adalah 108,096, kemudian 100,548, kemudian 103,25. Ini caranya sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kita itu menghitung densitas kondensatnya. Nah, di mana kita hitung densitas kondensatnya itu dari suhu kondensat ini. Lalu saya menggunakan fitur Engineering Toolbox. Nah, kita hitung densitasnya. Tadi kan suhu kondensat yang pertama itu adalah 96, satuannya adalah derajat Celcius. Kita klik calculate, didapatkan 0,9612 gram per centimeter kubik. Nah, satuannya sudah sama dengan yang kita mau, jadi tidak perlu kita konversi. Nah, tadi kan satuannya itu adalah 0,9612 sama dengan 0,9612. Kemudian saya juga sudah cari, namun tidak saya rekam karena kan caranya sama. Ini 0, kemudian untuk suhu kondensat 98 itu densitas kondensatnya adalah 0,9598. Kemudian selanjutnya densitasnya adalah 0,9605. Kemudian 0,96259. Lalu pada suhu yang 96 itu densitasnya adalah 0,9612. Kemudian pada suhu 95 didapatkan densitasnya sebesar 0,9619. Dan suhu yang 98 ini sama dengan yang ini. Nah, untuk mencari CP-nya, untuk memudahkan kita cari suhu rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu dengan cara suhu kondensat ditambah dengan T-sat dibagi dengan 2. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, kemudian kita bisa mencari CP-nya itu menggunakan fitur yang Engineering Toolbox tadi. Nah, untuk CP-nya kan tadi kita cari yang menggunakan fitur Engineering Toolbox, menggunakan suhu rata-rata. Nah, ini didapatkan pada suhu rata-rata 100,878 didapatkan CP-nya sebesar 4,22. Kemudian pada suhu 100,125 didapatkan CP-nya itu juga sebesar 4,22. Kemudian ini juga 4,22.
Lalu pada suhu 102,548 didapatkan CP-nya sebesar 4,22 juga. Kemudian pada suhu 97,274 didapatkan CP sebesar 4,21. Kemudian pada suhu 99,625 didapatkan CP sebesar 4,22. Pada suhu 100,378 didapatkan CP sebesar 4,22. Dan pada suhu 99,274 didapatkan CP sebesar 4,21. Nah, selanjutnya itu kita menghitung Q total. Nah, selanjutnya kita menghitung Q total. Untuk rumusnya itu adalah Q sama dengan laju alirnya dikalikan dengan densitas kondensat, kemudian dibagi dengan 1000 dikalikan lambdanya ditambah dengan laju alir dikali densitas kondensat kemudian dibagi 1000 dikalikan dengan T sat min T kondensat lalu dikalikan dengan CP-nya. Sebentar. Kita kalikan dengan CP-nya. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, didapatkan Q totalnya itu kita jumlah dulu. Didapatkan total Q-nya itu sebesar 91,670. Selanjutnya kita menghitung beban produksinya, di mana rumus dari beban produksi itu adalah Q total dibagi dengan minyak yang diekstrak. Dibagi dengan minyak yang diekstrak. Kemudian kita bagi. Nah, didapatkan beban produksinya itu sebesar 28,0085 kJ per kilogram. Lalu persen yield-nya, itu rumusnya adalah minyak yang diekstrak dibagi dengan berat padatan awal. Yaitu ini dibagi dengan berat padatan awalnya tadi itu adalah 5 kg. Dan kita bagi dan dikalikan dengan 100%. Nah, didapatkan hasilnya itu persen yield-nya adalah sebesar 65,46%. Sekian
simulasi perhitungan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.